Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sholatan wa salaman tasliman katsira, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa husukum wa nafsi ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada siang hari ini kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sedalam-dalamnya atas anugerah, nikmat, karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan terus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan tambahan nikmat kepada kita, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga tercurah selamanya atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in sampai kepada kita. Mudah-mudahan bisa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau sehingga kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib wasiat kepada diri pribadi khususnya, umumnya kepada hadirin jamaah salat Jumat semuanya. Marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam menyikapi umur kita, di mana kita sekarang masih di dalam suasana tahun baru Hijriah 1448, masih berada di bulan Muharram. Saatnya kita untuk muhasabah, untuk introspeksi diri, sudah sejauh mana kita memanfaatkan usia kita, umur kita dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, khairun nas man tula umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tula umruhu wa sayya amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang diberi umur panjang dan bagus pula amalnya. Semakin tua semakin arif, semakin tua semakin bijaksana, semakin tua semakin rajin ibadahnya. Itulah sebaik-baiknya manusia. Wa syarrun nas man tula umruhu wa sayya amaluhu. Dan sejelek-jeleknya manusia yaitu yang diberikan umur panjang tapi amalnya makin jelek. Kita tiap hari, bukan hanya tiap hari, tiap waktu, tiap hari, tiap minggu, tiap tahun,
secara hitungan umur kita terus bertambah, secara hakikat umur kita terus berkurang, maka siogyanya bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas iman dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi manusia terbaik sebagaimana pandangan Rasulullah SAW. Jangan sebaliknya, tambah usia tambah jelek amalnya. Naudzubillahi min dzalik. Al-Quran pula sudah mensinyalir di dalam surat Al-Fatir, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan summa awrasnal kitabal ladzina safaina min ibadina. Kemudian aku wariskan kepada orang-orang yang aku pilih dari sebagian hamba-hambaku, yaitu Alkitab, yakni Al-Quranul Karim. Kita sebagai umat Islam diberi bekal, diwaris oleh Allah untuk pedoman hidup kita, agar hidup kita terarah dan bermanfaat dan juga bahagia dunia maupun akhirat, yakni Al-Quranul Karim. Akan tetapi faminhum zalimun li nafsi, kata Allah, sebagian mereka ternyata ada yang selalu zalim pada dirinya sendiri. Dalam tafsir dijelaskan, Ibnu Abbas menafsirkan bahwa orang yang zalim terhadap dirinya yaitu yang selalu melakukan dosa-dosa besar, berjudi tanpa henti, berzina tidak pernah berhenti, melakukan dosa-dosa besar tanpa ada penyesalan dan pertobatan, maka itulah orang yang termasuk zalim pada dirinya sendiri. Di dalam tafsir Jalalain, yang dimaksud orang yang zalim terhadap dirinya sendiri yaitu orang yang tidak pernah melakukan amal kebaikan. Berarti kesimpulannya kalau digabungkan dua tafsir tersebut, orang yang zalim terhadap dirinya sendiri, orang yang banyak melakukan maksiat tetapi meninggalkan ibadah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang golongan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam ayat lain, inna a'tadna lizolimina naro. Aku atau kami sudah menyiapkan neraka bagi orang-orang yang zalim ketika melakukan maksiat, ketika meninggalkan perintah Allah, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, meninggalkan haji padahal mampu, atau melakukan dosa-dosa besar, zina, judi, korupsi, penganiayaan yang lainnya. Pada hakikatnya itu adalah termasuk zalim terhadap dirinya sendiri, menganiaya dirinya sendiri. Allah telah menyiapkan bagi orang yang seperti itu yaitu siksaan api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Yang kedua, golongan yang kedua, padahal sudah dibekali Al-Quran atau kitab suci, di dalam memanfaatkan umurnya, memanfaatkan hidupnya itu, faminhum muqtasid, firman Allah Subhanahu wa taala, sebagian lagi yaitu orang yang muqtasid. Muqtasid artinya pertengahan, tetapi bukan artinya sederhana. Muqtasid di sini adalah orang yang ibadah dilaksanakan, maksiat pun tidak mau berhenti. Sholat rajin, judi juga rajin, puasa rajin, berbuat kebajikan kepada sesama rajin, tapi kalau ada kesempatan korupsi juga dilakukan. Orang yang seperti ini golongan muqtasid. Orang yang muqtasid seperti ini baru bisa sadar kalau sudah mendapatkan musibah atau celaka. Sehingga orang yang seperti ini di dalam kehidupannya suka diberikan kemegahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah berbicara, falamma nasu ma dzikiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Apabila mereka melupakan peringatan-peringatan yang telah aku berikan kepada mereka, hatta iza farihu bima utu, sehingga mereka terlena, diberikan jabatan yang tinggi, diberikan pangkat kedudukan yang tinggi, diberikan harta yang melimpah ruah, tetapi mereka gunakan semua itu hanya untuk bersenang-senang, mengikuti hawa nafsunya,
bergembira setiap hari, lupa kepada Allah, tidak pernah melaksanakan ibadah kepada Allah, bahkan maksiat pun dilanggar karena banyak segalanya dan punya segalanya. Orang yang seperti ini, kata Allah, akhadnahum baghtatan, akan kami siksa dengan tiba-tiba. Ketika disiksa dengan tiba-tiba, seperti terjadilah musibah kebakaran sampai habis segalanya, terjadilah banjir bandang sampai habis segalanya, terjadilah musibah yang luar biasa sehingga menghabiskan harta bendanya. Mereka, orang-orang yang seperti ini, barulah mereka sadar bahwa mereka itu sudah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sadarnya itu tidak membuat mereka bertobat kepada Allah, tetapi malah putus asa. Orang-orang yang seperti ini adalah termasuk orang-orang yang muqtasid. Artinya dikarenakan mereka dua-duanya jalan, ibadah jalan, maksiat juga tidak pernah berhenti. Oleh karena itu solusinya, seandainya kita tergolong atau termasuk orang-orang yang muqtasid, hendaknya kita selalu evaluasi diri. Termasuk di tahun baru Hijriah ini, marilah kita ada kesempatan sejauh mana kita ibadah kepada Allah dan sejauh mana kita sudah keluar dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hasilnya ternyata kita lebih baik, maka harus kita tingkatkan. Kalau hasilnya ternyata kita buruk, maka harus diperbaiki dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga, di dalam surat Al-Fatir, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah, dzalikal huwal fadlul kabir." Dan golongan ketiga adalah orang-orang yang selalu bergegas melakukan kebaikan-kebaikan, dan itu atas izin Allah. Mereka itulah yang mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan nikmat panjang umur dan sehat, kemudian dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengabdi kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Artinya ketika ada perintah sholat, kita tunda dulu yang lain, utamakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan keluasan rizki, apa perintah Allah termasuk zakat, kita segera keluarkan zakatnya. Ketika ada orang yang perlu bantuan, kita segera membantu mereka dengan harta kita. Begitu juga apabila kita terpeleset dalam dosa, segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang mendapatkan karunia yang besar dari Allah dan tergolong orang-orang yang sabiqun bil khairat, yaitu selalu terdepan, terdahulu dalam melakukan kebaikan. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu saja khutbah yang singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada keliru atau salah itu dari kekurangan saya pribadi, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga Allah selalu membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya, sehingga kita semua mendapatkan ridho darinya dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim, wastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.